Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Marilah kita sama-sama bersyukur, kita ngucapin alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita anugerah pemberian hidayah, sehingga kita punya kekuatan, kita bisa ibadah kepada Allah, kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang paling dicintai oleh Allah, kita bisa mengamalkan ibadah yang paling utama di sisi Allah, yaitu sholat 5 waktu, tidak lain tidak bukan. Ini adalah bukti bahwa Allah cinta kepada hambanya. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah, doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dia katakan ira aradallahu al-'abdu bi khairin waffaqahu li a'mali khairin. Jika Allah menginginkan seorang hambanya menjadi orang-orang penghuni tempat yang terbaik, tempat terbaik tidak lain tidak bukan adalah surga Allah. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Berhubung surga itu adalah tempat yang paling baik, tempat yang terbaik, maka apabila ada manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah menjadi calon-calon penghuni tempat yang terbaik, maka manusia tersebut Allah akan berikan taufik. Ada taufik, ada hidayah. Apa itu hidayah? Masih ingat pian? Apa hidayah? Hidayah ini adalah petunjuk. Sholat ini pahala, ninggalkan sholat itu dosa. Berikan sadar, waduh, kadang sholat kan dosa. Kalau ulun sholat pahala bisa surga. Ini namanya hidayah. Mana baik, mana jelek dia tahu. Ada selain itu ngarannya taufik. Bukan taufik yang teknik sisong kita. Beda kan enang itu, mana taufik udah kelihatan. Ada taufik. Apa itu taufik? Khalqul qudrah fit ta'ah lil abad. Ciptaan kekuatan. Allah berikan kekuatan kepada hambanya untuk melakukan taat. Diberikan kekuatan bisa melangkahkan kaki ke masjid. Ini namanya dapat taufik. Punya kekuatan untuk sembahyang, ini ngarannya taufik. Dia punya kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa sedekah, untuk bantu orang, silaturahmi, ini ngarannya taufik. Apa itu taufik? Ciptaan, kehendak, kemampuan untuk berbuat taat yang Allah berikan kepada hambanya, ini ngarannya taufik. Nah, orang calon-calon penghuni tempat terbaik, maka Allah akan berikan kekuatan dia untuk menjadi orang yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia selama hidupnya selalu senantiasa penuh dengan kebaikan. Warna-warni hidupnya semua dia isi dengan kebaikan. Dia berusaha menjadi orang baik. Dia gunakan, dia habiskan umurnya untuk mencari, memperoleh, mengejar amal yang baik, amal soleh. Dia sholat, dia zikir, dia baca sholawat, dia istighfar,
macam-macam pokoknya. Kenapa? Karena dia calon penghuni tempat terbaik, maka Allah jadikan dia orang baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat yang terbaik di atas dunia dan sealam semesta kecuali surga Allah. Di surga itu tidak ada barang yang jelek, semua baik semua, bahkan terbaik. Tempat paling suci, tempat paling bersih, yaitu adalah surga. Ketika Allah ciptakan Adam, kemudian Allah ciptakan istri Adam, yaitu Siti Hawa. Allah katakan kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, ikam dah tinggal ada di surga dan istri kamu Hawa. Terserah pian, mau menikmati apa aja boleh, makan apa aja boleh. Kenikmatan yang tidak ada taranya, tidak ada yang bisa menggambarkan keindahan, keistimewaan yang ada dalam surga. La taqrabah hadis sajarah. Cuman ada pantangan, ada larangan. Apa itu? Jangan pian dekat-dekat pohon ini. Jangankan makan, dekat aja kan boleh. Pohon yang dilarang. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu melarang, kalau kamu melanggar perintah Allah, menerjang larangan Allah, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Nanti kamu berdua akan menjadi orang zalim. Adam Siti Hawa menikmatin surga, ada di surga, mendapatkan rahmat kasih sayang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada makhluk yang iri, ngelihat orang lain senang dia susah, ngelihat orang bahagia dia susah, ngelihat orang hidupnya nyaman hatinya gatal. Apa ini bu? Orang iri. Ngelihat tetangganya beli sepeda motor, itu kayaknya ngeridit aja tuh. Padahal kenapa kalau ngeridit? Wah begitu beli emas apa tuh? Paling tuh hasil nipu tuh. Nah, dia ngelihat orang senang dia malah susah. Ngelihat orang bahagia dia malah kada bahagia. Ngelihat orang senang dia nggak mau. Siapa itu? Namanya iblis. Nah, di surga gitu ada iblis di meninjau kayak apa nih? Sehingga selalu senantiasa Adam ini digoda oleh iblis kada mempan. Kenapa? Imannya iman yang betul kokoh, iman yang betul kuat, tidak terkalahkan, tidak tergoyahkan dengan rayuan apapun. Terakhir, maka iblis, ya Adam, ada adulluka bisyarajatil khuldi, wa ya Adam, maukah kamu aku tunjukkan kepada buah yang istimewa, buah simalakama. Buah apa itu bu? Buah apa itu? Pak, goreng kalian. Buah pohon yang dilarang dimakan, didekati oleh Adam oleh Allah. Pohon larangan itu apa ngarannya? Buah khuldi. Padahal ahli tafsir, ahli hadis mulai zaman Bahari sampai sekarang itu Al-Quran tidak ada yang menyembuhkan, tidak ada yang tahu buah apa itu. Itu khuldi beb. Nang ngasih nama khuldi itu bukan Adam, bukan Allah. Yang ngasih nama khuldi yaitu iblis. Apa artinya khuldi? Khuldi artinya abadi. Adam, piana, maukah saya tunjukkan buah abadi? Kada. Itu pohon larangan. Itu pohon larangan, itu buah larangan. Jadi buah khuldi itu asal muasal yang memberi nama siapa? Iblis. Buah khuldi itu buah keabadian. Sebetulnya itu buah kada jelas. Buah apa tuh? Ciwada kah? Durian kah? Nggih, mangga kah? Itu nggak tahu itu. Cuman Allah mengatakan Adam jangan makan, jangan makan pohon ini. Allah nggak kasih tahu pohon apa itu. Nah, dirayu, dibujuk, diajak, dipengaruhi, dicuci otaknya, kada mempan. Nah, terakhir demi Allah. Nah, Adam dengar Allah. Adam
di hatinya, di pikirannya cuman ada Allah. Demi Allah, Allah sudah halalkan Adam. Adam langsung makan. Kenapa? Karena Adam tidak menyangka ada orang yang bungulin orang pakai atas nama Allah. Langsung aja dia, ketika Nabi Adam makan jamaah yang dirahmati, dekar Adam, kan aku sudah peringatkan, jangan engkau makan. Loh, katanya dihalalkan ya Rob. Kata siapa? Iblis. Loh, kok bisa? Dia, aku tidak menyangka dia berbohong dengan atas namamu, katanya. Allah sudah halalkan, Allah sudah cabut larangannya. Jadi Nabi Adam digoda iblis kada mempan, dirayu oleh iblis kada mempan. Tapi ketika iblis nyebut nama Allah, maka Adam langsung percaya. Artinya apa? Nabi Adam di situ tidak bersalah, karena Adam di hatinya cuma ada Allah. Adam nggak nyangka bahwa ada orang yang nipu pakai nama Allah. Sumpah ini demi Allah, kada masalah ini, kada apa-apa ini, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, akhirnya Nabi Adam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum makan wa khuldi, Nabi Adam hidup penuh dengan kenikmatan. Makan apa aja bebas, nggak ada penyakit. Makan apa aja ada bebas, nggak ada kolesterol. Pian, seenak-enaknya makan ada di Samarinda, kalau dihajar itu aja, nah kada nyaman. Coba pian, makan sate aja hari-hari, tekanan naik, kolesterol naik. Makan hari-hari jengkol, asam urat kambuh. Kalau di surga makan apa aja bebas, nggak ada penyakit, nggak ada sakit, nggak ada kolesterol, nggak ada tekanan, nggak ada stroke. Kemudian ketika manusia makan minum, itu nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Kemana larinya ampas makanan? Ampas makanan. Nah, di surga ketika manusia menikmati, itu keluar keringat. Keringatnya itu baunya harum, keringatnya baunya wangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika Adam makan buah khuldi, itu langsung ada ngerasa kenyang. Yang kemarin makan apapun gak kenyang-kenyang, sekarang ambil Adam makan kok kenyang. Setelah beberapa lama Adam merasa perutnya mules, mau ada yang mau keluar. Ya Rob, apa yang aku rasakan? Itu adalah ampas buah khuldi yang kamu makan oleh Adam. Itu adalah kotoran, najis, baunya busuk, kemudian kotor. Terus gimana ini Allah? Ya harus keluar. Terus dibuang gimana? Loh Adam, kan aku sudah bilang kan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mendolimin diri kamu sendiri. Akhirnya apa? Yang dulunya kamu makan bebas, keluar keringat yang baunya harum, sekarang justru kamu makan keluar kotoran. Kamu mau buang di mana itu kotoran? Mau bikin jamban di sungai yang ngalir madu, nggak pantas. Mau bikin jamban, bikin batang sungai yang lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu. Orang yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Nggak pantas Adam. Mau buang kotoran di bawah pohon surga, nggak pantas. Terus ya apa ini orang? Ya turun pian ke bumi. Akhirnya semenjak itu Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, karena emang surga tempat terbaik, tempat paling bersih, tempat paling istimewa. Seluruh jagat raya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada orang mau pengen masuk surga, harus bersih dulu. Orang mau pengen masuk surga harus baik dulu. Karena itu kalau ada orang dikehendaki oleh Allah menjadi penghuni surga, Allah akan jadikan dia orang-orang baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kita memang betul-betul mengaku iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada hari akhir itu sangat kuat, maka kalau ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, maka lebih baik diam. Kenapa? Diam itu juga kebaikan.
Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia terjerumus ke dalam api neraka bukan karena perzinahan, bukan karena mabok-mabokan, bukan karena minuman keras, bukan karena bunuh orang, bukan karena nimpas orang. Nanti di hari kiamat kebanyakan manusia Allah lemparkan ke dalam api neraka gara-gara tidak bisa menjaga mulut. Mulutnya sering caci orang, maki orang, ngomong kotor. Kemudian mulutnya suka menjelek-jelekkan orang, mulutnya suka bikin sakit hati orang. Nah ini bahaya nih. Kenapa? Orang berzina tobat, dosanya dihapus oleh Allah. Kenapa? Dosa dia dengan Allah. Orang mabuk, orang melakukan maksiat, istighfar, tobat kepada Allah. At-ta'ib minadz dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa, kalau dosanya dia dengan Allah seperti orang yang tidak punya dosa, habis bersih, enggak punya dosa. Nggih, istighfar. Kemudian orang yang punya dosa dengan orang, nah ini nangalih tobat 1000 tahun, kemudian dia menangis sampai keluar air mata darah, dia sujud sampai dahinya hitam rasanya. Bukan kebanyakan sholat, kebanyakan digosokin di karpet sampai ada tanda ini 6 biksu 6.6. Kayak apa ini? Tetap tobat tidak diterima oleh Allah kalau dia tidak minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia caci, yang pernah dia maki, yang pernah dia sakitin hatinya. Karena itu dikatakan lisan itu lebih tajam dari pedang. Kenapa? Kalau pian kena parang, pian kena pedang, pian kena pisau, mungkin sebulan 2 bulan sembuh, setahun 2 tahun bekasnya hilang. Tapi kalau pian salah ngomong kemudian membuat sakit orang ini, hatinya sakit, hatinya terluka sampai mati gitu. Nah, ulun awas ulun sampai mati, ulun bakalan sampai mati sakit hati. Nah ini bahaya. Nggih, itu sampai mati, lukanya masih ada. Sampai 10 tahun, lukanya masih ada. Telah membuka luka yang lama jar. Kenapa? Itu lebih bahaya daripada. Nah, karena itu kalau kita sebagai manusia pengen selamat, yang paling utama sebelum kita gaspol ibadah, yang paling utama adalah ngontrol mulut. Jangan sampai kita mencaci, memaki, ngolok-ngolok, menjelek-jelekkan atau ngomongin kejelekan orang lain. Rasulullah SAW suatu saat lagi duduk sama sahabat, Nabi bertanya, "Manil muflis?" Siapa sih orang yang bangkrut? Siapa orang yang rugi ini siapa? Maka sahabat Nabi mengatakan, orang yang bangkrut ya Rasul, orang yang dagang modalnya habis, untungnya juga habis. Orang yang bangkrut adalah orang yang violet, punya utang banyak, modal nggak ada. Habis kena tipu orang, ini orang bangkrut. Ini duit habis, orang bangkrut. Dulu sugih, sekarang melarat, ini orang bangkrut. Apa kata Nabi? Bukan itu orang yang bangkrut. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di umatku adalah ja'a yaumul qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa a'malin salihatin walakin syatama hadha wa qatala hadha wa daraba hadha wa zalama hadha wa yu'khadh hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Orang yang bangkrut, orang yang paling celaka, orang yang paling rugi dari umatku adalah orang yang meninggal dunia banyak membawa ibadah yang banyak. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Sholat berjamaah dia jaga. Puasa nggak pernah bolong. Haji setiap bulan. Haji setiap bulan. Haji setahun.
umroh setiap bulan, sedekah, silaturahmi, zikir, wirid, hadir pengajian, tapi mulutnya ember, sering ngomongin orang, sering mencaci maki orang, ngambil haknya orang, mukul orang, kemudian berbuat zalim kepada orang, walaupun amal ibadahnya banyak. Nanti dari kiamat selangkah lagi dia ketika mau masuk surga, ya, selangkah. Namanya orang soleh, banyak amal, banyak ibadah, kebaikannya selangit, Pak. Selangkah dia masuk surga, tiba-tiba ada manggil, ya Rabb, wahai Tuhanku, jangan engkau masukkan orang itu ke dalam surga. Gih, khud haqqana min hadzal zalim, ambilkan hak kami ya Allah dari orang yang zalim ini. Loh kenapa? Iya, dulu inya pernah nampar ulun. Maka pahala sholat diberikan kepada dia. Datang lagi ya Allah, ini dulu pernah apa? Gunjing saya, menggibah saya, ngomong-ngomongin saya. Ikam tahu lah siapa? Si Adul tuh nah. Ikam tahu lah apa? Si Mbak Dewi tuh nah. Sering ngomongin kejelekan orang lain. Cil, apa? Ini tetangga kita. Nah, ini ngarannya ngomongin orang lain. Riba ini apa sih riba itu? Riba ini adalah ketika kita ngomong orang itu nggak enak, kalau kita omongin ada orangnya marah, itu namanya riba. Walaupun benar, ada orang pelit, kita mau pelitnya tuh ngomong sugi duitnya miliaran, sedekah Jumat 2.000 ya. Walaupun asli memang bujur-bujur pelit, nah itu ngarannya ghibah. Kalau seandainya orang dermawan dibilang pelit, namanya fitnah. Jadi ngomongin orang itu maju kena, mundur kena. Paham? Oh, ada orang jahat, ada orang kada baik, ada orang sifatnya jelek, sifatnya buruk. Kita ngomong-ngomong dengan orang tuh. Nah, apa? Columbus apa? Ibu-ibu. Nah, kalau ada acara suka membungkus. Nah, apa? Habis wadai-wadai kue di acara maulid habisan semua dibungkusin. Nah, kenapa tuh? Nah, tasnya ganal-ganal maka. Kalau asli itu namanya riba. Kalau bohong namanya fitnah. Jadi nggak ada betul-betulnya, nggak ada baik-baiknya ngomongin orang. Nah, kata ya Rob, apa? Jangan engkau masukkan dulu. Dia selalu senantiasa dulu, selalu gunjing saya, menghibah saya, ngomongin jelek saya. Akhirnya pahala puasanya diberikan kepada dia. Ada lagi yang datang, oh ini pernah tuh mengambil hak saya. Dikasihkan lagi. Ini dulu ngambil hak warisan saya. Nggih, walaupun banyak ibadah, namanya manusia, sifatnya manusia ini tamak. Sifatnya manusia ini tamak. Ahli waris gak dibagi rata. Ahli waris tidak dibagi dengan sesuai syariat. Dia maunya dikuasain semua. Walaupun haji 1000 kali, nggih, walaupun sholat bukan 5 waktu, Pak, 10 waktu setiap hari. Nanti di hari kiamat digandolin dia, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Memakan hak miliknya orang lain. Oh, ini nuntut dikasih pahalanya, ini lagi nuntut kasih pahalanya, ini lagi nuntut kasih pahalanya. Pahala habis, yang nuntut masih banyak. Kenapa? Yang diomongin banyak, yang dia ghibah banyak, yang dia zalimin banyak. Padahal pahala sudah habis. Akhirnya apa? Dosa-dosa orang yang pernah dia sakitin, dosa-dosa yang pernah dia zalimin diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang zalim tadi, yang orang ahli ghibah. Akhirnya apa? Yang dulunya pahalanya yang banyak, ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, ganti menjadi kejelekan, dosa yang banyak. Kalau sudah dosa banyak, summa ulqiya bihi finnar, kemudian Allah lemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Karena itu
hidup itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang baik. Nggih, tidak memandang kecuali kepada kebaikan, tidak melangkahkan kaki kecuali kepada kebaikan, tidak ngomong kecuali yang baik, tangan tidak gerak kecuali kepada yang baik, sama tetangga yang baik, sama teman yang baik, sama orang yang baik, sama manusia yang baik, ngomongannya yang baik, sama orang tua baik, sama orang tua laki yang baik, sama orang tua perempuan yang baik, semua jadilah orang yang baik. Tapi syaratnya jangan merasa menjadi orang baik. Kenapa? Ketika manusia merasa baik, pada hakikatnya tidak baik terus. Nah, biarlah yang menilai kebaikan kita bukan diri kita, biarlah yang menilai kebaikan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Nabi mengatakan, kalau kamu nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa sholawatan, nggak bisa zikir, nggak bisa baca tasbih, nggak bisa baca tahmid, talqin, nggak bisa nasihat, nggak bisa ceramah, paling tidak lebih baik diam. Man somata najah, barang siapa banyak diam banyak selamat. Orang banyak diam itu selamat. Oh, ini bepander aja gawiannya, oh, pembualan aja gawiannya. Masya Allah, akhirnya apa? Banyak salahnya daripada baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kidban ayuhaddisa bi kulli ma sami. Cukup orang itu dikatakan pembohong sejati kalau dia selalu senantiasa mengabarkan apa yang dia dengar. Lagi duduk-duduk tiba-tiba ada orang ngomong-ngomong, dikesahkan lagi, dengar kesahkan lagi, dengar dikesahkan lagi, suka menggosip, suka berkesah, dengar kesah, dengar kesah. Ujar Nabi, termasuk pembohong sejati adalah orang yang baru dengar, belum tahu ini gosip nih, benerkah kada, bujurkah salah, ini gosip, ini hoka asli. Nah, sudah dipadahin sama orang, kesahkan sama orang. Ujar Nabi, pembohong sejati jangan dipercaya. Pahamlah? Ada yang ngarannya riba, apa itu? Ngomongin kejelekan orang. Ada ngarannya namimah, adu domba. Apa itu adu domba? Nyampaikan omongan orang lain kepada orang lain. Ada orang, siapa nama pian? Muharram. Ada Bapak Muharram curhat sama Habib, apa? Si Sofar tuh, Muharram Sofar. Si Sofar tuh apa? Itu kemarin kayak ini orangnya, kayak itu orangnya jelek, orangnya gini, orangnya kayak ini, orangnya kayak ini. Saya datang ke Sofar, Muharram ngomong ini kayak ini. Nah, Muharram sama Sofar ini berkawan. Muharram sama Sofar ini bersaudara, akrab, nggak ada musuh. Berhubung saya nyampaikan omongan Muharram ke Sofar, maka akhirnya Sofar dengan Muharram bermusuhan. Nah, saya ini namanya tukang adu domba. Walaupun benar, kabarnya benar, Muharram ini emang orangnya jelek, kalau hutang nggak pernah bayar, tukang fitnah orang, tukang adu domba orang. Walaupun benar, saya nyampaikan curhatannya Muharram kepada Sofar, maka saya inilah yang ngarannya namam, tukang adu domba. Kalau saya nggak sampaikan, Muharram sama Sofar nggak akan pernah bermusuhan. Muharram sama Sofar nggak pernah berkelahi. Muharram sama Sofar nggak pernah bertimpasan. Suami dan istri nggak akan pernah bercerai. Anak dan bapak nggak pernah berkelahi. Saudara dengan saudara nggak pernah bertamparan. Kenapa? Kalau tidak ada orang yang ngantarin omongan orang kepada orang, membawa omongan satu kepada orang
lain. Bujur nih. Damai, Pak. Kenapa banyak orang berkelahi? Karena ada yang menyampaikan omongan. Kenapa banyak orang yang betamparan, betimpasan? Karena ada orang yang nyampai omongan. Nah, yang nyampaikan omongan ini, kurir omongan ini ngarannya namam, tukang adu domba. Diriwayatkan, ada riwayat wala namam ila waladun zina. Tidaklah ada orang yang tukang adu domba, suka ngantarin omongan, nyampaikan omongan kepada omongan orang lain, itu tandanya jangan-jangan anak hasil zina. Alhamdulillah. Oke, loh, kawin bepai. Nah, siapa tahu bapak ibunya pernah cerai, mengeluarkan kata-kata talak, tapi bapaknya kada sadar, ibunya kada sadar, hubungan suami istri, ternyata anaknya apa? Anak zina juga. Ini bahaya. Karena itu nyampaikan omongan kepada orang lain itu tidak ada baiknya. Karena itu paling baik dari kebaikan yang ada adalah diam. Jangan ngomongin kejelekan orang dan jangan juga nyampaikan omongan orang lain kepada orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Salah satu dosa yang tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tukang adu domba, tukang nyampaikan omongan orang, tukang ghibah. Kenapa? Harus minta maaf kepada orang yang pernah kita sakitin, harus minta maaf kepada orang yang kita omongin. Bahaya. Nggih. Wani kira-kira kayak Acil, Mbak, apa Bu? Apa? Kemarin ulun habis mempitnah apian. Apa? Pak, kena tampar kita. Bahaya juga. Jadi serba salah kita. Mau ngaku nih dosa, mau ngaku nih kena tampar orang, kadang ngaku nih bahaya kita, nanti di hari kiamat pahala kita habis. Nah, karena itu banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak minta maaf, saling memaafkan, saling merelakan, saling meridhoi sesama umat muslim. Karena itu saling bersalaman-salaman, saling menghalalkan agar sama-sama dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia ngomongin kejelekan orang, ada dikisahkan di dalam kitab Mawahibul Laddunya, ada seorang murid datang guru, tempat gurunya. Guru, ada apa? Sebelah sana, pian diomongin kayak ini, pian dicaci, pian dimaki, pian pian dihujat habis-habisan. Apa kata gurunya? Neh, roti, wadai, bingka, hantarin ke sana. Hantarin ke sana. Loh, kenapa guru? Pian ini dicaci, pian ini dimaki, pian ini dihujat, pian diolok-olok, pian dijelek-jelekan. Apa kata guru? Terima kasih karena dosa saya dihapus oleh Allah karena dia ngomongin saya, dan pahala ibadah dia Allah berikan kepada saya. Adakah kira-kira orang yang lebih hebat daripada sedekah pahala? Nggak ada. Ketika dia mencaci maki saya, ngomongin saya, menjelekkan saya, dia telah mensedekahkan pahala ibadahnya dia kepada saya. Karena itu hantarin bingka. Nah, nyaman apa tidak nyaman? Karena itu kalau ada kaina, ada pian diomongin orang, santai aja, langsung wadai, nah sepiring. Insya Allah ampehan, kadang diomongin lagi pian. Nah, kalau seandainya kita diomongin orang, ngomongin juga, dicaci maki orang, maki juga, diolok-olok orang, ngolok-olok juga. Apa ujar Nabi? Syaitonani yal'anani, dua setan yang saling menghujat, dua setan yang saling olok-olokan. Kayak apa? Yang waras ngalah. Nah, lebih baik kita diam. Lu pahala. Karena Nabi Isa mengatakan orang itu akan memberi yang dia punya. Kalau orang punya kebaikan akan memberikan kebaikan. Orang punya makanan akan memberikan makanan. Orang punya pahala akan memberikan pahala. Tapi ketika orang itu jahat, nah, maka dia tidak akan pernah memberikan apapun kecuali kejahatan. Kenapa? Manusia akan memberi yang dia punya. Pian punya duit, yang memberi duit. Nggak mungkin pian punya duit beri kayu. Pian, kita semua akan memberi apa yang kita
punya kebaikan atau juga kejelekan. Barang siapa yang selalu senantiasa ngomongin kejelekan orang terus, gawiannya ngomongin orang terus, dikir kada, sholawatan kada, ngerumpi, menggosip aja gawiannya, maka 40 sholat pahalanya diambil oleh Allah, diberikan orang yang dia gosipi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga ada kisah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang perempuan penghibur, nggih, bukan hanya pelakor ini, lebih dari pelakor. Gawiannya ini jualan bingkai kemana-mana, murah, bungas lagi orangnya. Habis di Maninjau ini jadi buah bibir ibu-ibu. Itu tuh pendatang baru di kontrakan sana nggodain suami kita, itu tukang zina, itu habis sudah. Itu tuh saya kasihan apa, cantik-cantik jadi penghibur, cantik-cantik habis jadi gosipan ibu-ibu di masa itu. Nah, ini tidak lama dari selang berapa itu, si pelacur ini, para jamaah yang dirahmati Allah, meninggal dunia. Kenapa? Kada tahan ngelayanin orang 6 orang semalam. Kebetulan ini nang booking, orang maninjauan semua, nang jagau-jagau meninggal dunia si perempuan pelacur ini. Habis sahabat, suatu saat orang soleh di tempat tersebut bermimpi ketemu dengan pelacur tersebut. Maaf Allah bik, apa? Siapa ini Pak Yai? Siapa ini? Ulun. Siapa? Si Nanan. Mbak Nanan enggak nang di kos-kosan sana itu. Bujur. Dan ini orang perempuan banyak dosa, merusak rumah tangga orang, gawiannya barang haram aja nang digawe. Tapi saya lihat wajah pian bercahaya, kuburan pian terang. Apa? Ujar si perempuan yang kada baik tadi itu, Pak Kiai, sebelum ini ngeri ulun ini. Kenapa? Ulun ini meninggal dunia belum sempat tobat. Habis ulun diinjak, dipukul, dipentung, disiksa oleh malaikat. Kenapa? Saking dari banyaknya dosa yang ulun perbuat. Tapi kenapa pian? Saya lihat sekarang baik-baik aja, malah kuburan pian luas dan terang. Ini berkat ibu-ibu jamaah masjid Assalam. Kenapa ibu-ibu tuh? Ibu-ibu itu selalu senantiasa gosipin saya terus setiap hari. Walaupun saya sudah meninggal, cuman gosip aja. Alhamdulillah tuh perempuan yang sampah masyarakat tuh meninggal tuh, laki kita manjar. Habis setiap hari gawiannya menggosipin pelacur yang sudah meninggal dunia. Berkat digosipin itu, karena digosipin itu kan nyedot pahala itu, nyedot pahala. Yang dulunya saya disiksa, lah hari demi hari siksaan saya semakin diringankan oleh Allah, semakin diringankan oleh Allah, semakin diringankan oleh Allah. Tapi tetap ibu-ibu jamaah Assalam selalu ghibah kepada saya, ngomongin saya, menjelek-menjelekkan saya, padahal saya sudah meninggal dunia. Maka dosa saya habis, mereka tetap aja menggibah saya, maka Allah ambilkan pahala sholat mereka 40 sholatan, berikan kepada saya, berikan kepada saya. Satu ibu-ibu gibah, pahala sholatnya Allah ambil, berikan kepada saya. Satu lagi gibah, pahala sholatnya Allah berikan kepada saya. Alhamdulillah. Ulun titip salam kepada ibu-ibu jamaah Masjid Assalam. Terima kasih banyak sudah menggibah ulun. Berkat mereka dosa saya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, kata Rasul, la tasubbul mauta. Sudah, kalau orang sudah meninggal dunia, baik atau jelek, tidak usah diomong-omongin. Kenapa? Karena kalau dia meninggal dalam keadaan jelek, kemudian pian omongin, enak dia. Kenapa?
Yang dulunya banyak dosa karena diomongin, habis dosa-dosanya dihapus oleh Allah gara-gara omongan pian, hujatan pian, caci makian pian, gara-gara ghibahan pian, maka dia dihapus dosanya oleh Allah. Terus kayak apa, Bib? Diam. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, nggak usah dibahas orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa innahu qad afdau ala qaddamu, karena orang sudah meninggal dunia, mereka membawa apa yang sudah mereka perbuat. Kalau orangnya baik berarti membawa kebaikan, kalau orangnya jelek berarti membawa kejelekan, dan mereka mendapatkan balasannya. Nah, karena itu kayaknya sepele. Orang adu domba, nyampaikan omongan kepada orang, menyampaikan omongan satu kepada orang, itu kayak sepele, padahal dosanya besar. Kenapa? Karena dialah sumber kerusakan. Orang memfitnah dosanya besar, kayaknya sepele, tapi dia justru pembawa dan sumber kerusakan. Orang ghibah sama orang, ngomongin orang, mencaci maki orang, walaupun bujur. Nah, karena itu biar dah dia akhlaknya jelek, kada usah urusan. Bebe, kalau pas di masjid ada nasi kotak dia ambilnya semua, biasa. Enggak, biasa. Kayak itu tuh biasa. Terus kayak apa? Jadikan pelajaran. Orang yang akhlaknya baik, ya kita umpatin akhlaknya, kebaikannya. Orang yang jelek, jadikan pelajaran. Kita jangan sampai jadi seperti mereka. Ini Masya Allah, wasit kalah, Pak. Nggih, gawiannya ini ngomongin orang aja, ngomongin anaknya orang. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, kadang anaknya lebih jelek, rumah tangganya amburadul, masih sempat aja ngomongin rumah tangga orang lain. Akhlaknya anaknya jelek, masih ngomongin anaknya orang lain. Suaminya jelek, itu suami itu mata keranjang tuh, suaminya itu sering ngeliat bininya orang itu, padahal suaminya jagonya, suami dia rajanya. Cuma nah itu manusia kadang kebalik, suka menghakimin orang. Dia tidak tahu bahwa dirinya, keluarganya belum tentu baik. Suka ngomongin anaknya orang, ternyata anaknya dia yang jelek. Suka ngomongin suami orang, ternyata suami dia yang jelek. Suka ngomongin rumah tangga orang, ternyata rumah tangga dia yang jelek. Ini keliru. Nah, ini keliru. Karena itu sebagai manusia, kata Rasul SAW, kalau pengen pahala kita tidak hilang, pahala kita utuh, pahala kita tidak dikurangi oleh Allah, dan kita dicatat orang-orang yang baik di hadapan Allah, maka jadilah orang-orang yang baik dan berikan yang terbaik untuk orang lain, sehingga kita menjadi orang baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Kalau sudah pian hidup sama orang baik, omongannya baik, tingkah lakunya baik, sama tetangga baik, sama saudara baik, sama teman baik, amal baiknya banyak, maka orang akan meninggal dunia dalam keadaan baik. Yatmutul mar'u ala ma'asy'alih. Manusia akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan dia ketika hidup. Kalau hidupnya penuh dengan kebaikan, kalau ngomong selalu baik, pandangannya baik, tingkah lakunya baik, amalnya baik, sama tetangga baik, sama saudara baik, sama orang baik, maka meninggal dalam keadaan baik. Kapan tidak, mungkin 2 minggu yang lalu, apa sebulan yang lalu, itu di Palembang ada salah satu habaib yang meninggal dunia. Beliau masih muda, mungkin umur 40 tahun. Ada cerita dari teman-teman, pagi itu masih sehat, sarapan sama ibunya, sarapan sama istrinya, sarapan sama anaknya. Tapi dia tiba-tiba dia merasa badannya nggak enak. Bu, kok nggak enak saya? Ayo periksa ke dokter. Langsung ke dokter. Tiba-tiba dokter memvonis bahwa inya sudah punya penyakit parah, fatal ini. Ini kalau telat bisa meninggal dunia. Terus kayak apa? Opname, harus dirawat.
langsung Pak masuk UGD, pasang alat dari ujung rambut sampai ujung kaki, alat semua ini, selangin semua. Dapat sejam nggak sadar, sudah parah, sudah terlanjur parah ini. Nah sampai sore, tiba-tiba sore sadar, sadar dia, aku mau mandi. Oh, ayo dibantu, enggak bantu. Dibantu perawat, enggak, aku mau mandi sendiri. Oh, sehat ya, sudah enakan. Padahal tadi nggak sadar, alat-alat pemacu jantung gue ada, paru-paru ada. Mandi bersih, ganti baju. Habis itu dia bareng lagi, minggir. Afwan. Maaf, minggir. Ada yang mau lewat katanya. Tiba-tiba jamaah yang dirahmati Allah, mungkin yang lewat itu malaikat maut. Langsung inya angkat tangan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah langsung meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Meninggal dunia dalam keadaan paling indah, Pak. Barang siapa yang meninggal dunia akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga tanpa dihisab. Kata sahabat nanya, ya Rasul, wa in zana wa in saraq, kalau kayak apa dia ini tukang zina, tukang juri, tukang mabok, kalau dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhir umur, dia masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dosanya banyak. Tapi pertanyaannya, nah bisa nggak orang? Enak betul Beb, kayak dongeng aja. Nah emang enak, tapi pertanyaannya bisa apa enggak? Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan manusia meninggal dunia sesuai kebiasaan dia ketika hidup. Kalau hidupnya jadi orang baik, akan meninggal dalam keadaan baik. Kalau orang ini sudah meninggal dalam keadaan baik, di kuburan akan mendapatkan tempat yang paling baik. Kuburannya luas, kuburannya terang, amal solehnya nemenin. Kemudian dia kumpul bersama Nabi Muhammad, kumpul sama para wali-walinya Allah. Kenapa? Al arwahu junudun mujannadah. Roh ketika diambil oleh Allah, itu Allah kumpulkan bersama kelompok-kelompok mereka. Tandanya apa? Ketika manusia itu saling cinta, saling sayang dia ketika hidup, sering kumpul ketika hidup, berarti rohnya itu nanti satu grup. Pian sering apa? Kemana? Grup pian ini hari-hari, atau pian ini sering kemana? Oh, majelis. Berarti grupnya pian dengan orang ahli majelis. Pian cinta ulama, berarti rohnya pian kaina akan dikumpulkan dengan ulama. Kalau seandainya ada orang nggak kenal majelis, nggak kenal ulama, ada kali banyak, nggak pernah ada majelis, nongkrong aja gawianya, nggak pernah ke masjid, tuku aja gawianya, jarang pengajian, jarang. Hampir gak pernah pengajian. Nah, manusia itu nanti rohnya akan bergrup-grup. Di alam arwah dulu berkelompok-kelompok, ada bubuhannya. Kemudian di dunia mereka akan kumpul dengan bubuhannya. Di akhirat di alam kubur, roh itu juga akan kumpul dengan bubuhannya. Jadi bukan di busam aja yang ada bubuhan Samarinda, tapi di alam kubur pun juga ada busamnya, bubuhan Samarinda, orang baik. Nah, di situ ada Rasulullah, di situ ada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketemu dengan orang soleh, ketemu dengan Rasul, makhluk yang paling baik, nah terakhir Allah akan masukkan dia ke tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga ini bermulanya apa? Masuk surga itu bermulanya ketika dia hidup menjadi orang baik, maka akhir perjalanan Allah tempatkan dia tempat yang terbaik, yaitu surga Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, badannya disehatkan oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita semakin tambah umur, tambah tua, tambah istiqomah beribadah kepada Allah, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah, tambah dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin pengajian subuh pada pagi hari. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita bisa sampaikan diberikan barokah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ansurna warhamna wa farrij anna wal muslimin. Allahumma ya wakfina wa min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilillah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma farrijna, Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma aslih man fi salahi salahil islami wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahil islami wal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.